Oke, kalau dari kalian sendiri, kalau kalian mau memilih dari calon-calon kandidat yang ada, kalian memperhatikan apanya? Apa yang dilihat? Tentu saja kami akan memperhatikan visi, misi, dan juga program kerja mereka ya. Iya, betul. Karena dengan kejelasan 3 hal tersebut, pastinya kami bisa mendapatkan informasi untuk siapa yang akan kita pilih ke depannya. Oke. Podcast KPU Kota Kediri, sarana sosialisasi, edukasi, dan informasi. Cerdas memilih, aktif berpartisipasi, wujudkan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kota Kediri. Podcast sebagai sarana edukasi, sosialisasi, dan informasi terkait pemilu dan pemilihan, khususnya di Kota Kediri. Oke, kali ini kalian akan bersama saya Farah yang akan menjadi host podcast pada episode kali ini. Dan episode kali ini spesial karena kita kedatangan narasumber teman-teman dari SMA Kristen Petra Kediri. Halo teman-teman. Ya, halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Puji Tuhan. Oke, jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, kita mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu lah ya. Oke. Coba mungkin bisa perkenalan dulu dari kalian. Dari aku ya. Iya. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Fiona Francisca Dewi, bisa dipanggil Fiona. Dan sekarang aku pinjak kelas 11 di SMA Kristen Petra Kediri. Untuk kegiatanku sendiri di sekolah ini adalah aku tergabung di organisasi di sekolah, yaitu di OSIS, dan sekarang menjabat posisi sebagai si hubungan masyarakat. Jadi si humasnya ya? Ya, dari Iya. si humasnya. Oke, jadi kegiatan saat ini tergabung di OSIS-nya? Ya. Oke, lalu untuk selanjutnya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Alvin Konstantin Laksmana, biasa dipanggil Alvin. Dan saat ini aku berada di kelas 12 di SMA Kristen Petra Kediri. Dan dulunya juga saya juga mengikuti organisasi baik itu dalam sekolah maupun luar sekolah. Seperti itu. Oke, berarti dulunya Iya. pernah jadi OSIS juga waktu itu? Pernah. Oke, kalau gitu kita di sini mau ngomongin tentang demokrasi di sekolah seperti itu. Jadi kan di sini kan kalian kayaknya ini sebagai calon pemilih pemula ya? Sudah Iya. pernah memilih belum? Belum pernah. Oh, belum. Pernah. Tapi ini sudah 17. Sudah Ya, menginjak sudah 17 tahun. Oke, berarti di pemilihan yang akan datang dari Fiona dan Alvin ini akan menjadi pemilih pemula saat itu. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang demokrasi di sekolah, kegiatan apa aja yang menurut kalian itu mencerminkan praktik demokrasi itu sendiri? Misalnya kan di OSIS misal mungkin ada pemilihan ketua OSIS atau di kelas ada pemilihan ketua kelas misal seperti itu. Ya, coba bisa diceritakan? Oke, kalau untuk praktik demokrasi apa aja sih di sekolah kami itu cukup beragam ya. Salah satunya memang yang paling disoroti itu adalah pesta demokrasi di sekolah, yaitu adalah pemilihan ketua OSIS. Dan selain pemilihan ketua OSIS itu pun juga ada praktik demokrasi yang lain seperti di dalam kelas itu biasanya melaksanakan musyawarah untuk pembentukan struktur di kelas seperti ketua kelas, lalu juga ada musyawarah dalam pembentukan kesepakatan. Biasanya itu diawali di awal semester. Oh gitu. Berarti tetap ada di dalam kelas pun sudah ada ya pemilihan ketua Sudah kelas, ada. kayak penunjukan ini ya struktur organisasi di Iya. kelas itu, dan pemilihan ketua OSIS untuk tingkat sekolahnya gitu ya. Oke. Kalau waktu pemilihan ketua OSIS nih, mungkin banyak nih teman pemilih kita di sini sebutnya yang menonton tuh teman pemilih ya. Mungkin di sini banyak teman pemilih yang kepo nih sebenarnya waktu pemilihan ketua OSIS tuh kayak gimana? Kayak vibes-nya di sekolah tuh kayak gimana? Kampanyenya atau mungkin ada orasi dan sebagainya. Coba bisa diceritain mungkin. Oke, untuk pemilihan ketua OSIS-nya ini memang biasanya kan membutuhkan persiapan ya. Untuk persiapan ini pun biasanya mungkin dari 1 bulan sebelum pemilihan ketua OSIS itu biasanya ditunjuk dulu siapa yang akan menjadi kandidat, dan itu pun diseleksi dari pihak sekolah. Lalu setelah itu nanti kalau biasanya memang ada beberapa di sekolah lain itu yang ditunjuk 3 kandidat hanya sebagai ketua OSIS. Namun kalau di SMA Kristen Petra itu sudah include dengan wakil. Jadi sudah berpasangan. Iya, sudah. Jadi paslon 1 itu sudah ketua dan wakil, paslon 2 juga sudah ada ketua dan wakil. Oke.
Berarti itu calon-calon kandidatnya itu dipilih oleh sekolahnya, maksudnya bukan siswanya mengajukan diri sebagai calon seperti itu? Untuk dari teknisinya kan memang ada wawancara ya. Pertama memang ada wawancara dan akan diwawancari jabatan apa sih yang mau diambil. Nah, jikalau nanti juga akan diseleksi dari pihak ibu kepala sekolah dan juga dari pihak kesiswaan, nanti akan diseleksi apakah memenuhi kriteria sebagai ketua OSIS atau tidak. Oh gitu. Ya. Jadi ada proses seleksinya dulu sebelum menjadi calon kandidatnya itu tadi. Iya, benar sekali. Kalau ini terkait sama kampanyenya atau orasinya ada kan seperti itu mungkin? Ya, ada. Jadi setelah pemilihan kandidat ketua OSIS, kami juga mengadakan masa kampanye. Masa kampanye ini bisa dilakukan secara tatap muka maupun secara daring. Di sekolah kami sendiri, kami juga ada proses di mana kami membuat video khusus untuk para kandidat sendiri itu. Nah, setelah itu pada hari pesta demokrasi, para kandidat ketua OSIS ini mereka menyampaikan visi dan misi mereka. Kemudian mereka melakukan debat atau orasi. Lalu setelah itu baru pemungutan suara. Oh, berarti debat atau orasi sampai pemungutan suaranya itu di hari yang sama? Iya. Oke. Kalau dari kalian mungkin atau dari Alvin atau dari Fiona juga pernah menjadi salah satu bagian calon kandidatnya? Iya, kebetulan kelas 10 dulu kami beda paslon. Iya, kami Beda. kayak kandidatnya, kami beda kandidat. Oh, Jadi gitu. saya kandidat kedua ya. Kamu kedua, aku pertama. Tapi gitu. dulu aku kelas 10 sebagai wakil dari paslon ketuaku. Nah, dia sebagai Ketua OSIS. kandidat ketua ketua OSIS OSIS. waktu itu. Jadi kalian sempat pernah sempat beda kubu gitu ya. Akhirnya yang terpilih ini. jadi dulu pernah menjadi ketua OSIS. Iya, pernah. Gimana? Dari 2024 sampai 2020. Oke, rasanya gimana menjadi ketua OSIS saat itu? Jujur, Waktu kampanyenya atau orasi debatnya rasanya gimana? Jujur bener-bener itu kayak pengalaman baru buat aku dan emang seneng banget gitu rasanya. Kayak wah, ternyata seperti ini ya rasanya kalau misal sudah dipercayakan menjadi kandidat ketua OSIS gitu. Terus cara kamu untuk menyampaikan orasi itu di depan teman-teman mengalami kesulitan atau bisalah aku gitu, gimana? Awalnya memang saya merasa seperti ragu gitu ya, karena kan saya juga baru pertama kali seperti itu. Cuma rasanya benar-benar kayak sangat senang gitu, kayak bisa menyampaikan visi misi program kerja kepada teman-teman semuanya. Oh, seperti itu. Nah, kalau waktu pemungutan suaranya nih, aku pengen tahu dan mungkin teman-teman pemilih di sini juga penasaran, sama nggak sih sama kayak waktu kita di TPS waktu nyoblos seperti itu. Kalau di SMA Kristen Petra sendiri kayak gimana? Waktu itu dikasih surat suara atau terus surat suaranya dicoblos dan dimasukin ke kotak suara atau gimana? Iya benar. Jadi kalau di SMA Kristen Petra Kediri sendiri untuk pencoblosannya juga mirip seperti itu. Jadi kami memanggil murid satu persatu untuk maju ke depan dan diberikan kertas untuk mencoblosnya. Di dalamnya ada kebetulan kan 2 kandidat ya. Ada 2 foto kandidat dan kami mencoblosnya menggunakan paku. Setelah itu kertas tersebut dilipat dan dimasukkan ke dalam bilik suara. Setelah itu cap jari. Ada proses cap jari kepada yang sudah yang sudah memilih. Berarti kalau masalah pemungutan suaranya itu mirip-mirip sama waktu kita nyoblos waktu pemilu pilkada gitu ya. Oh iya, berarti memang dari tingkat sekolah pun sudah diajarkan gimana itu mencoblos. Jadi kayak mirip-mirip sama pemilu dan pilkada gitu. Oke. Nah, kalian kan ini kan sudah masuk di usia pemilih nih. Sudah baru 17 tahun ya tadi. Nah, berarti kan nanti di pemilihan mendatang kalian itu akan menjadi pemilih pemula. Nah, gimana perasaan kalian ketika tahu kalau kalian akan menjadi pemilih pemula? Perasaan kalian kalau nanti di pemilu mendatang aku akan menjadi salah satu bagiannya nih, aku akan memilih juga gimana? Oke, untuk bagaimana sih perasaannya? Tentu itu jadi sebuah hal baru ya bagi kami. Karena baru saja menginjak 17 dan tentunya sangat menanti-nanti, ada rasa antusias di dalam diri kami. Karena itu adalah sebuah pengalaman baru dan juga ada rasa asing yang ingin
mau berkontribusi, menyumbangkan suara untuk negara nanti begitu. Jadi karena pertama kalinya ini kalian juga selalu mikirnya, oh nanti kan satu suaraku ini juga menentukan arah bangsa gitu ya, arah bangsa dan negara ke depan gitu ya. Oke. Kalau kalian sendiri gimana sejauh ini, apa yang kalian tahu tentang pemilu dan pilkada itu sendiri? Jadi pemilu dan pilkada itu sendiri diselenggarakan oleh KPU ya. Dan untuk pemilu sendiri ini setahu saya digunakan untuk pencoblos presiden, wakil presiden, dan anggota DPR. Iya, legislatif. Yes, benar. Dan untuk pilkada sendiri ini digunakan untuk mencoblos para calon pemimpin di suatu daerah tertentu. Oh iya, betul. Jadi kayak gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kotanya gitu. Tadi kan kalian sebut ada ini diselenggarakan oleh KPU. Nah, menurut kalian KPU itu sebenarnya apa dan tugasnya itu seperti apa? Oke, kalau dari kami ya, ini yang kami ketahui itu KPU atau Komisi Pemilihan Umum memang lembaga independen yang memang bertujuan untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Iya, betul. Itu mungkin dari Kak Alvin mau nambahin? Ya, dan untuk KPU juga, mereka juga setahu saya bertugas untuk memberikan edukasi kepada khalayak masyarakat tentang apa itu pemilihan dan bagaimana tata caranya, serta edukasi kepada murid-murid di sekolah agar mereka bisa menggunakan hak suara mereka baik dalam pemilihan ketua OSIS maupun untuk pemilihan ya betul, pemilu dan pilkada nanti ya. Iya. Jadi betul banget apa yang dibilang sama teman-teman kita barusan, kalau KPU itu penyelenggara pemilu dan pemilihan, dan tugas dari KPU ini juga memastikan bahwa pemilu atau pemilihan itu berjalan dengan jujur, adil, dan semua itu bisa menyalurkan haknya dengan aman, seperti itu. Nah, ngomongin tentang KPU juga nggak ada maksudnya masih berhubungan juga dengan kata-kata demokrasi. Kalian pasti sering banget dengar istilah demokrasi di mana-mana. Apalagi biasanya ya, KPU kemarin juga sempat melakukan sosialisasi ke sekolah kalian ya. Nah, itu ngomongin tentang demokrasi, ngomongin tentang tugas fungsi-fungsi dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya apa yang kalian tahu tentang demokrasi ini sendiri? Oke, baik. Untuk secara umumnya ya, demokrasi itu kan adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Betul. Jadi ada juga slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi memang untuk segala keputusan yang akan menjadi penentu nanti memang berada di tangan rakyat atau masyarakat. Gitu. Iya sih, betul. Mungkin ada tambahan, kalau kamu dengar kata demokrasi yang terlintas di pikiran apa? Musyawarah untuk mufakat. Karena kita semua satu masyarakat Indonesia juga berdemokrasi untuk memilih calon pemimpin kita nanti. Itu betul banget, karena sistem negara kita kan demokrasi ya, jadi kita memang harus ikut serta dalam pemilu dan pemilihan itu tadi. Nah, kalau menurut kalian kenapa penting bagi anak muda seperti kalian ini untuk ikut memilih dan tidak golput? Nah, hal tersebut memang sangat penting ya, karena satu suara saja itu sangat berharga. Apabila tidak digunakan dengan baik, pastinya kita tidak akan bisa berkontribusi dengan baik kepada negara kita sendiri. Nah, benar banget. Karena kita ini kan hidup di bangsa Indonesia. Tentunya kita dari pribadi kita sendiri juga punya tujuan. Tidak hanya dalam tujuan untuk pribadi kita saja, tetapi juga untuk negara. Maka dari itu, bagaimana kita menyumbangkan suara kita nanti itu dapat berkontribusi untuk negara, tentunya dalam pemilihan pemimpin yang terutama, yaitu untuk membawa perubahan dan menentukan pemimpin yang baik untuk negara kita nanti. Oh iya, betul. Jadi memang pesan dari teman-teman kita ini, khususnya untuk anak-anak muda, untuk ikut memilih ya dalam pemilihan itu, dan jangan sampai golput, dan jangan asal pilih juga gitu. Benar. Ya. Oke. Kalau dari kalian sendiri, kalau kalian mau memilih dari calon-calon kandidat yang ada, kalian memperhatikan apanya? Apa yang dilihat? Tentu saja kami akan memperhatikan visi, misi, dan juga program kerja mereka ya. Iya, betul. Karena dengan kejelasan 3 hal tersebut, pastinya kami bisa mendapatkan informasi untuk siapa yang akan kita pilih ke depannya. Oke, selain dari visi, misi, dan juga kebijakan apa yang akan diberlakukan nanti, kita juga harus melihat rekam jejaknya sih. Betul. Bagaimana
personality orang tersebut, apa yang riwayat-riwayat apa yang sudah dilakukan. Hal itu juga menentukan dan membuat kita tahu bagaimana orang tersebut apakah layak untuk menjadi pemimpin atau tidak. Oh iya. Jadi seperti itu ya teman pemilih. Bagaimana caranya untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kita harus melihat track record-nya seperti itu tadi ya. Kalau menurut kalian, pemimpin yang kalian inginkan atau pemimpin yang ideal itu seperti apa sebenarnya? Pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Dan mereka bisa mengayomi anak buahnya sehingga tercipta suatu pekerjaan yang luar biasa dan juga terselesaikan dengan baik. Ya, benar banget. Tentunya yang perlu di-highlight atau disoroti itu adalah pemimpin yang jujur. Tentunya tidak banyak orang yang Betul. Mempunyai sifat yang benar-benar jujur. Maka dari itu, menurut aku sendiri, memang kejujuran itu sangat diperlukan dari seorang pemimpin supaya dapat mengayomi juga masyarakatnya nanti. Oke, jadi seperti itu pemimpin ideal menurut Fiona dan Alvin ini tadi ya teman pemilih. Nah, kalau kalian nih, kan bisa jadi di 20 tahun atau 30 mendatang kalian mungkin akan menjadi pemimpin. Amin. Misal kalian akan menjadi wali kota atau bupati atau gubernur atau bahkan menjadi presiden. Kan nggak ada yang tahu nih, Iya. siapa tahu nanti. Nah, kalian akan membuat kebijakan-kebijakan seperti apa? Tentu saja untuk kebijakan yang paling kami utamakan pastinya adalah pendidikan. Karena memang di Indonesia sendiri yang kami lihat adalah akses menuju pendidikan memang sangatlah terbatas dan tidak semua orang bisa mendapatkannya karena biaya yang mahal atau mungkin kondisi daerah tidak memungkinkan, sehingga ini benar-benar perlu kita benarkan terlebih dahulu ya, mulai dari aksesnya dan juga bagaimana mereka dapat mendapatkan pendidikan yang layak terutama pada kurikulum di Indonesia ini. Karena untuk sejauh ini kurikulum di Indonesia kan memang terkadang setiap tahunnya berganti ya, sehingga tidak ada roadmap yang jelas pendidikan ini mau kita bawa ke arah yang mana, seperti itu. Oke, menyoroti juga di lingkup pendidikan, aku setuju sih yang bagian kurikulum itu. Mungkin kita juga perlu menetapkan satu kurikulum yang konsisten, supaya apa? Karena kalaupun nanti kurikulumnya berubah-ubah, maka siswa kan akan kesusahan, kebingungan Iya, dalam betul. menghadapinya. Terus selain juga dari kurikulum, akses pendidikan terutama dari fasilitas yang belum merata itu juga perlu dibenahin. Lalu tidak hanya itu sih, untuk selain dari lingkup pendidikan, bagaimana perekonomian di Indonesia itu bisa merata. Karena tentunya kan untuk lapangan pekerjaan kan masih ada yang lapangan pekerjaannya masih tersedia banyak, ada juga yang sudah mulai menyempit. Maka dari itu, untuk tingkat perekonomian di Indonesia, untuk masyarakat Indonesia itu mungkin perlu dibenahi supaya tidak yang miskin semakin miskin, yang kaya tidak semakin kaya, begitu. Jadi kalau misalkan jadi pemimpin nantinya kalian akan menyoroti utamanya pendidikan gitu Ya, ya, benar dan sekali. juga perekonomian di Indonesia Benar. ini. Oke, ini ide-idenya keren nih. Jadi ini kayak bukti kalau anak muda sekarang aja udah punya visi yang besar, visi-misi yang besar nantinya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin tentang menjadi pemimpin, Alvin ini sendiri sebenarnya kan sudah pernah ya menjadi pemimpin. Maksudnya saat itu menjadi ketua OSIS. Ya, sebenarnya. Di tahun lalu ya? Ya, periode 2024-2025. Oh, 2024-2025 masih baru sebenarnya. Ya, benar. Nah, selama menjadi pemimpin itu mungkin ada cerita-cerita yang mungkin diceritain, mungkin program kerjanya yang dilakukan seperti apa, mungkin atau suka dukanya, terus menjadi pemimpin selama 1 tahun itu gimana? Coba. Tentu saja untuk selama setahun ini ya, selama setahun saya menjabat, itu memang benar-benar yang saya rasakan adalah saya merasa senang karena saya mempunyai sebuah keluarga baru di mana saya dapat mengayomi anak-anak buah saya untuk membentuk suatu tim yang hebat. Untuk program kerja yang saya laksanakan sendiri juga ada bermacam-macam. Salah satunya yang saya sukai adalah kegiatan di mana kami berjualan. Karena itu benar-benar melatih jiwa kewirausahaan kami ya. Karena kebetulan juga saya sendiri kan nanti ingin lanjut berkuliah di manajemen bisnis ya. Oh iya, amin, semoga ya. Jadi ini kegiatan berjualan ya, salah satu program kerja yang dilaksanakan saat itu. Salah satunya itu. Kalau itu kan kayak sukanya nih, ada nggak dukanya atau kok gini banget sih jadi pemimpin ternyata gitu, ada nggak? Ya tentu saja ada ya, karena setelah saya menjadi ketua OSIS itu saya menjadi sadar bahwa
menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah. Iya, betul. Karena memang banyak sekali hal yang perlu dipertimbangkan ya. Mulai dari bagaimana melaksanakan program kerja yang baik, terus perhitungan untuk biayanya seperti apa, dan juga ada banyak sekali faktor lain yang perlu diperhitungkan. Seperti kita sendiri kan juga sebagai murid nih, kita perlu mengatur waktu kita untuk bisa belajar, bersekolah ya kan, dan juga melakukan aktivitas organisasi seperti itu. Ya, itu benar sih, karena menurutku duka dari anak OSIS itu yang paling ter-highlight itu adalah bagaimana cara mereka mengatur waktu. Karena manajemen waktu. Good time management itu tidak semua anak itu bisa memiliki, di mana mereka bisa mengeseimbangkan antara organisasi dan juga belajar Iya, betul. gitu. Jadi salah satu ya tantangannya saat itu Iya, ya benar menjadi banget. pemimpin atau menjadi OSIS. Waktu itu kan kamu juga ini ya menjadi bagian dari OSIS itu ya, Iya. waktu kepemimpinannya Alvin. Oke. Benar banget. Nah, kalau kita ngomongin lagi, balik lagi tentang anak muda atau Gen Z sekarang bahasanya. Gen Z itu kan nggak lepas dari media sosial. Kalian juga nggak bermedsos gitu nggak? Ya, Main bermedsos medsos gitu-gitu. sih. Nah, kalau menurut kalian sebagai generasi yang aktif di media sosial ini membantu atau justru malah membingungkan dalam kita mencari informasi khususnya terkait kepemiluan gitu? Menurutku sih kalau media sosial itu benar-benar membantu sekali ya. Karena di era teknologi, era modern ini kan media sosial sudah berkembang sangat jauh nih. Sehingga kita untuk mencari informasi menjadi sangat mudah ya. Jadi kita misal ingin mencari tahu tentang apa itu OSIS, apa itu pemilu, apa itu KPU itu sekarang sangat mudah. Apalagi dengan berkembangnya zaman sudah ada AI kan seperti ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya. Jadi untuk memperoleh informasi menjadi sangat mudah dan itu benar-benar menjadi suatu dampak positif yang dapat kita gunakan saat ini. Oke, kalau dari aku sendiri, ini sebenarnya tergantung personal. Bagaimana cara kita menggunakan. Kalau kita mencari yang baik, maka yang muncul juga akan yang baik. Tetapi dalam untuk mencari informasi tentang calon, menurutku ini sangat berguna karena di dalam teknologi yang canggih ini tentunya kita itu sudah mengetahui namanya rekam jejak digital. Kita bisa mengetahui riwayat dari orang-orang tersebut. Apakah orang-orang ini memiliki kepribadian yang baik sehingga orang ini tersebut dapat layak menjadi pemimpin atau tidak, begitu. Kalau menurut kalian berarti waktu pemilihan ketua OSIS pun sudah bisa dilihat lewat medsosnya juga? Iya, benar. Ngelihat track recordnya dari Iya, medsos benar. itu. Gimana sih brandingnya dari orang tersebut? Oh iya, gitu. benar. Tapi kalau ngomongin medsos ini sebenarnya nggak jauh-jauh juga sama hoax. Gimana cara kalian untuk nggak kemakan berita hoax itu tadi? Oke, baik. Memang ya di era digitalisasi sekarang itu banyak sekali informasi yang masuk ke telinga kita. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi atau mengetahui apakah berita tersebut memang layak sampai di telinga kita atau bisa disebut dengan fakta? Nah, caranya adalah menguji keaslian sumber dari berita tersebut. Karena apalagi kalau sekarang itu banyak sekali yang namanya yang berhubungan dengan AI. Oh iya, nah, betul. yang berhubungan dengan AI. Banyak sekali hal yang bisa direkayasa. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah menguji keaslian sumber sehingga kita itu bisa memastikan berita tersebut fakta atau tidak. Begitu. Oke, berarti tetap melakukan cek recheck ya? Iya, benar. Dari berita itu yang tersebar itu memang benar atau itu sebenarnya berita yang bohong seperti itu ya? Iya, benar Oke. banget. Jadi, benar banget yang dibilang sama teman-teman kita hari ini terkait dengan gimana anak muda ini biar nggak termakan berita hoax itu tadi. Nah, mungkin sebelum kita tutup podcast kita hari ini, aku pengen kalian ngasih pesan-pesan mungkin untuk teman pemilih atau untuk teman-teman kalian mungkin yang ada di rumah yang sedang nonton hari ini, pesan kalian untuk mereka untuk tetap memilih atau mungkin pesan apa aja. Silakan. Oke, yang pertama untuk teman-teman pemilih, kalau kalian mau memilih, tolong gunakan hak suara kalian dengan bijak. Jangan ikut-ikutan atau yang bisa disebut dengan FOMO, fear of missing out. Karena di zaman sekarang ini untuk beberapa teman-teman dari kita itu kadang memilih karena ikut-ikutan aja. Iya, betul. Maka dari itu, tolong gunakan dengan kalian membangun kesadaran diri bahwa suara kita itu sangat berharga untuk kontribusi pemilihan di negara kita. Oke, kalau dari Alvin sendiri? Ya, dan kita juga harus ya melihat rekam jejak dari calon pemimpin yang kita akan coblos. Jadi kita harus melihat visi, misi, dan rekam jejak
mereka dan jangan asal menyoblos ya teman-teman semuanya. Oke, jadi itu ya pesan dari teman-teman kita hari ini. Dan mungkin aku mau ngucapin terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini sebagai narasumber. Terima kasih telah bahasanya menginspirasi teman-teman kalian di rumah juga. Dan semoga sukses terus buat kalian. Buat Alvin karena sudah kelas 3 ini, ya semoga sukses untuk ujian-ujiannya. Dan juga Fiona, sukses terus sekolahnya juga. Terima kasih. Oke, iya terima kasih teman-teman pemilih yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya demokrasi ini sudah kita jalani di kehidupan kita sehari-hari, bahkan dari tingkat sekolah, di ruang kelas ataupun dari OSIS itu tadi, kita sudah sangat dekat dengan demokrasi itu. Dan juga ingat pesan dari teman-teman kita tadi bahwa satu suara kalian sangat berarti untuk menentukan masa depan bangsa. Oke, sekian dari kami podcast hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube kami. Dan juga jangan lupa untuk follow media sosial KPU Kota Kediri. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan demokrasi.